Irham Musaki, Fadli, Willy Kurniawan, Marcelani, Mega Bunga, Rehan, Rindi, Salma Fari, Santi, Wildan Mubarok, Wina Yuda, Sulfat. Baik. Kayaknya perlu doping dulu nih biar semangat. Ice breaking dulu. Masih ingat tepuk SMK? Nah, yuk kita buat hari ini tambah semangat dulu. Tepuk SMK. Kasih Subin. Mudah-mudahan tambah semangat untuk SMK. Baik, adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah komunikasi data dengan tujuan agar siswa bisa memahami proses komunikasi menggunakan perangkat lunak yang bisa untuk melakukan transferring dan menerima data. Tentunya siswa dapat memahami teknologi untuk berkomunikasi, khususnya menggunakan handphone. Baik, untuk materi awal tadi judulnya adalah komunikasi apa, Aziz? Komunikasi apa tadi? Data. Baik, komunikasi data. Ada dua suku kata di situ, komunikasi dan data. Yang mungkin perlu kita pahami dulu. Komunikasi adalah apa? Komunikasi. Setiap hari pastinya berkomunikasi kan? Nah, lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi? Apa itu komunikasi? Kan? Apa komunikasi? Ayo, teman. Siap? Komunikasi? Adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dikawal. Baik, tuh kurang lebihnya. Proses penyampaian pesan ada dua orang yang berperan di situ, ada pengirim dan penerima. Salah satu saja tidak ada, berarti tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi. Contoh kalau Ajis ngomong sendiri sama tembok, ya itu jelas bukan komunikasi ya, Ajis ya. Tuh, komunikasi itu minimal dua orang, baik melalui cara lisan, atau melalui teks, atau mungkin melalui gambar, dan juga bisa menggunakan media video. Adapun suku kata yang kedua, data. Apa yang dimaksud dengan data? Sulfat. Apa yang dimaksud dengan data? Sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, dan citra. Ya, kurang lebihnya itu. Kalau mainnya ada tadi simbol, ada angka dan huruf dan lain sebagainya, kata-kata juga, itu adalah data.
sudah bawaan dari handphone, ada yang namanya komunikasi menggunakan Bluetooth, kirim data bisa menggunakan Bluetooth dan lain sebagainya. Ada juga yang menggunakan aplikasi, dari mulai share it sampai seterusnya, kan banyak sekali aplikasinya. Nah, tugas sekalian untuk hari ini adalah membuat kelompok. Kita sudah berkelompok seperti itu. Materi yang sudah dibagikan ada video, ada audio, ada teks, adalah cara komunikasi data menggunakan smartphone atau handphone. Tugas yang harus dikerjakan kelompok kalian adalah yang ada di dalam LKPD. Kita nanti saya bagi satu-satu. Nanti hasilnya dipresentasikan. Baik, di situ ada pertanyaan. Ada yang penjelasan yang telah kalian simak, manakah yang lebih efektif dan efisien dalam mengirim video dengan ukuran tertentu? Lalu berikan alasannya, itu adalah pertanyaannya. Silahkan dijawab dan seterusnya sampai dengan kolom yang nomor 3. Nama file, ukuran file, cara kirim, waktu kirim menggunakan Bluetooth. Kalian boleh catat nanti berapa detik. Terus waktu kirim menggunakan baik pribadi, direknya,
pertanyaan jauh. Kurang lebihnya itu. Baik. Baik, pembelajaran sebentar. Jadi simpulan pada hari ini ternyata transfer data atau komunikasi data ketika menggunakan WiFi ternyata lebih cepat daripada menggunakan Bluetooth. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wiwit. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin yang saya supervisi, Pak? Alhamdulillah, pembelajaran berjalan lancar dan siswa terlihat antusias Pak dan bersemangat mengikuti materi pembelajarannya. Alhamdulillah. Ya saya memang Pak, melihat saya sendiri ya di kelas itu memang siswa sangat antusias sekali dan menurut saya sih Bapak sudah tepat dalam menerapkan metode pembelajaran, Pak. Terima kasih Mas. Masukan dan lain sebagainya ini sangat membantu. Nanti Pak Wiwit bisa melihat hasil pengamatan saya di kelas ya, yang kemarin saat observasi ada beberapa hal nanti yang bisa Pak Wiwit tingkatkan, Pak. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Pak Heru yang tentunya bagi saya itu sangat positif sekali Pak, dan saya sangat senang dan ini sekaligus ingin bertanya kira-kira apa sih Pak yang harus saya tingkatkan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Hasil pengamatan saya ada beberapa Pak yang perlu Pak Wiwit tingkatkan. Yang pertama itu Pak Wiwit sebaiknya memberikan lebih banyak waktu kepada siswa itu terutama dalam diskusi kelompoknya. Jadi kemarin saya lihat diskusi kelompoknya itu sudah hidup sekali, cuman waktunya terbatas. Jadi masih ada beberapa anak yang saya lihat itu belum sempat untuk menyampaikan pendapatnya, dan ada beberapa kelompok satu atau dua yang belum sempat mempresentasikan. Jadi itu karena keterbatasan waktu. Oke, saya menyadari itu. Jadi nanti mungkin dalam pembelajaran berikutnya bisa diperbaiki. Yang pertama, alokasi waktu. Kalau ditingkatkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua ini juga yang perlu saya sampaikan ke Pak Wiwit itu umpan balik, Pak. Jadi saya lihat Pak Wiwit kan juga sudah memberikan umpan balik kepada siswa, tapi itu masih sifatnya terlalu umum. Ya, karena di situ kan ada siswa ada 3 gaya pembelajaran ya. Jadi yang kinestetik, ada yang auditory, dan ada yang visual. Ya. Maksud saya siswa yang itu yang perlu diberi umpan balik ya disesuaikan dengan itunya. Jadi tidak dipukul rata, lebih spesifik. Nah, untuk yang nanti Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran. Jadi untuk berdasarkan pengamatan yang sudah saya tulis, apa saja yang perlu diperbaiki. Tadi contohnya di waktu untuk diskusi kelompok, nanti RPP-nya tolong diperbaiki terkait dengan misalkan nih alokasi waktu. Jadi rencana perbaikan itu alokasi waktunya yang untuk diskusinya lebih ditambah, untuk yang lainnya bisa dikurangi, diatur. Jadi saya berharap untuk pembelajaran selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih efektif. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mengevaluasi dari hasil kegiatan kemarin.
mungkin jangan bosan Pak kalau saya sering minta masukan, pendapat dan saran tentunya. Insyaallah Pak. Oke Pak, Kebaikan ke depan. sama-sama Pak. Jadi ya, saya juga terima kasih sekali kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi demi anak-anak kita, khususnya jurusan multimedia. Monggo Pak, barangkali ada aktivitas yang lain. Terima kasih sekali.